Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, sukses dalam kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Teman semuanya, saat ini saya sedang ada di kebun DMT 2 ya, tempat biasa saya ngonten ya. Kebetulan kondisinya sore nih, habis asar mau menjelang maghrib ya teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf pencahayaannya agak kurang. Nah teman semuanya, saya pada kesempatan kali ini ingin sharing terkait dengan beberapa hal yang menurut saya itu penting ya diperhatikan bagi orang yang akan melakukan budidaya durian atau akan memiliki kebun durian ya teman-teman semuanya. Namun ini tidak terkait dengan pendanaan ya. Jadi saya nggak ngomongin masalah pendanaan di sini, tapi ngomongin terkait dengan bagaimana kebun itu seharusnya dikelola dengan baik gitu teman-teman. Pemilik kebun yaitu mengeluhkan terkait dengan beberapa hal ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya manusia ataupun SDM ataupun manajer ataupun pengelola kebun yang tentunya mengelola kebun kita ya teman semuanya. Ini satu hal yang paling krusial, paling fundamental dalam proses pengelolaan kebun. Kita bisa aja punya kebun luas berhektar-hektar, namun demikian kalau pengelolanya itu tidak bagus atau tidak memenuhi ekspektasi kita, yang pastinya kebun tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi yang namanya pengelolaan kebun, yang pertama paling fundamental adalah siapa yang akan mengelola kebun kita. Tentunya kita menetapkan beberapa orang yang bisa mengelola kebun kita dengan memenuhi kriteria-kriteria yang kita tetapkan biasanya ya teman-teman semuanya. Biasanya yang pertama pasti orang yang pengalaman di bidang pengelolaan perkebunan gitu kan. Itu ideal sekali gitu kan. Dia sudah pernah jadi manajer kebun di tempat lain ya, kita hire gitu kan. Itu ideal ya teman-teman semuanya. Dia sudah punya pengalaman di bidang pengelolaan kebun sehingga kita tidak terlalu banyak mengajarin dia untuk bagaimana mengelola kebun durian. Itu yang paling ideal ya teman-teman semuanya. Yang kedua, kalau memang ternyata yang ideal itu tidak ada, berarti kita perlu mencari SDM ataupun pengelola kebun yang memenuhi ekspektasi kita ya. Tentunya ekspektasi kita biasanya ya dikaitkan dengan dua hal ya. Yang pertama kompetensi, yang kedua kemampuan kita untuk membayar. Kalau yang tadi yang di poin 1 itu nggak ada masalah dengan kemampuan kita untuk membayar orang yang pengalaman di bidang pengelolaan kebun. Nah yang kedua biasanya ini yang sering dihadapin ya sama teman-teman kita, khususnya untuk para pemilik kebun yang levelnya masih kecil ya. Ya mungkin kayak saya lah ya teman-teman semuanya. Kita berusaha untuk mencari SDM yang memenuhi ekspektasi dengan kita, tapi dengan budget yang tentunya minimal gitu. Ini perlu menjadi perhatian nih bagi para pemilik kebun yang baru nih, yang ataupun orang yang mau merencanakan memiliki kebun durian ya. Ini paling krusial. Siapa yang mengelola kebun kita? Saya pernah ngobrol dengan beberapa pemilik kebun durian ya, sepakat bahwa yang menjadi fundamental dalam pengelolaan kebun durian adalah siapa yang mengelola. Jika dia memenuhi ekspektasi kita, pastinya dia akan bisa menjalankan pengelolaan kebun ini dengan baik, sehingga ya pastinya kebun ini akan menghasilkan return
result yang bagus buat kita ya teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mau punya kebun, siapa yang nanti akan mengelola kebun kita, karena nggak mungkin kita pegang sendiri ya teman-teman semuanya. Bahkan kebun yang 1 hektar juga nggak mungkin kita pegang sendiri, capek itu ya. Sehingga mau nggak mau kita butuh orang untuk membantu kita mengelola ataupun merawat kebun durian yang kita punya, ataupun kebun alpukat ataupun yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemilihan lokasi nih teman-teman semuanya, ataupun tempat di mana kita akan punya kebun. Lokasi ini menentukan. Jangan sampai, mohon maaf, kita salah menetapkan lokasi, itu susah nih teman-teman semuanya. Itu akan panjang ceritanya, karena seringkali beberapa varietas durian itu membutuhkan kondisi iklim yang sesuai dengan habitnya. Ya, contoh misalnya musangking ya, musangking itu habitnya itu di atas 300 mdpl. Nah, kita punya kebun berapa gitu kan? Apakah di bawah 300 atau di atas 300? Jika tetap kita di bawah 300, kita berusaha mengelola kebun durian musangking, seringkali hasilnya tidak optimal. Ataupun kalaupun bisa optimal, kita harus melakukan treatment dengan semaksimal mungkin. Terutama dari sisi agar habitnya yang biasa di musangking tadi agak sedikit dingin, ya kita ciptakan itu ya teman-teman semuanya. Mungkin penyiramannya lebih optimal, lebih sering dibandingkan dengan yang lainnya. Ataupun untuk treatment pupuknya dilebihkan dengan yang lainnya. Nah itu mungkin beberapa trik untuk menyiasati kalau memang kita tanam durian dengan habitnya yang berbeda dengan kebun kita. Nah itu perlu diperhatikan teman-teman semuanya, karena itu nanti akan ngimpaknya tuh ke yang lain. Ya, kayak misalnya kalau kita pilih varietas montong, itu relatif lebih gampang dibudidayakan ya. Dia di bawah 300 mdpl juga bagus gitu kan. Itu varietas montong. Jadi sehingga perawatannya pasti akan lebih mudah dibandingkan dengan yang tadi saya sampaikan, misalnya musangking ataupun yang lainnya. Intinya teman-teman semuanya harus bisa melihat bahwa kebun yang akan kita beli ataupun yang akan kita jadikan tempat untuk pengelolaan durian itu mdpl-nya berapa, dan tentunya menyesuaikan dengan rencana varietas durian yang akan kita tanam teman-teman semuanya, agar hasilnya maksimal, agar efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, pemupukan. Loh, kenapa kok pemupukan menjadi satu hal yang krusial? Jadi begini ceritanya teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau kita bicara secara teori terkait dengan pemupukan durian, itu semuanya paham lah. Ada yang namanya unsur hara makro, ada yang namanya unsur hara mikro ya. Jadi saya sudah menyampaikan mengenai konten ini berkali-kali ya. Ini terkait dengan pemupukan, itu adalah seringkali ya teman-teman semuanya, tanah yang ada di kita itu kandungan unsur haranya itu beda-beda. Itu yang menjadikan seringkali setelan untuk pemupukan terkait dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh durian itu butuh waktu untuk bisa kita punya rumusan ya. Oh, di kebun ini dengan kondisi tanah yang seperti ini, dengan tingkat unsur hara yang seperti ini, maka dibutuhkan adalah ini. Nah, sehingga kita punya setelan yang pas. Itu nggak cukup 1 tahun, kadang butuh 2 tahun ataupun 3 tahun kita baru tahu, oh setelannya adalah seperti ini. Itu ya teman-teman semuanya, 3 hal tadi yang menurut saya itu fundamental dalam proses untuk pengelolaan kebun durian. Demikian sharing singkat dari saya, Durian Mas Tegal. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.